kelompok 5 ingin mempresentasikan materi mengenai analisis peran akuntansi zakat terhadap efektivitas pengelolaan zakat. Saya Anggilan Dari dengan NIM belakang 1023. Saya Rahadatul Liol Aulia dengan NIM belakang 022. Baik, selanjutnya abstrak. Penelitian ini membahas tentang zakat sebagai instrumen penting dalam ekonomi Islam yang bukan cuma ibadah, tetapi juga berperan dalam pemerataan kesejahteraan supaya pengelolaan zakat bisa berjalan efektif. Dan lembaga zakat juga harus transparan dan akuntabel. Salah satu caranya adalah dengan menerapkan akuntansi zakat sesuai PSAK 109. Penelitian ini juga menggunakan metode kualitatif melalui studi literatur, dan hasil kajiannya menunjukkan bahwa penerapan PSAK 109 dapat memperbaiki kualitas laporan keuangan, memisahkan dana zakat dengan dana lainnya secara jelas, mengurangi kesalahan pencatatan, dan pada akhirnya meningkatkan kepercayaan muzaki. Namun, dalam praktiknya, masalah ada di beberapa kendala seperti keterbatasan SDM sumber daya manusia yang paham akan akuntansi syariah, menggunakan teknologi yang belum maksimal, serta masih adanya lembaga yang belum patuh terhadap standar. Karena itu, diperlukan peningkatan kompetensi, pemanfaatan teknologi, dan penguatan regulasi agar pengelolaan zakat bisa lebih transparan dan akuntabel. Dan ada juga latar belakang dari analisis peran akuntansi zakat terhadap efektivitas pengelolaan zakat. Zakat itu sebenarnya punya peran besar bukan hanya sebagai kewajiban agama, tapi juga sebagai alat untuk membantu pemerataan ekonomi. Di Indonesia, potensi zakat sangat besar, tapi potensi itu baru bisa optimal kalau pengolahannya dilakukan secara profesional, transparan, dan bertanggung jawab. Nah, di sini akuntansi zakat punya peran penting, khususnya lewat peran PSAK 109. Selanjutnya permasalahan. Jadi masalahnya masih banyak lembaga zakat yang pengelolaan keuangannya itu belum sesuai dengan standar. Ada yang masih mencatat manual, belum memisahkan dana zakat dan dana lainnya, dan juga masih terbatas SDM yang benar-benar paham akuntansi syariah. Hal ini bisa membuat laporan keuangan kurang rapi dan akhirnya menurunkan kepercayaan mereka. Mereka ini merujuk ke masyarakat. Selanjutnya rumusan masalah. Rumusan masalah kami yaitu dari situ penelitian ini menjawab beberapa pertanyaan, yaitu bagaimana peran akuntansi zakat berbasis PSAK 109 dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan zakat, apa saja hambatan penerapannya, dan bagaimana pengaruhnya terhadap transparansi serta kepercayaan masyarakat. Selanjutnya ada metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan studi literatur. Jadi, datanya diambil dari jurnal PSAK 109 dan Undang-Undang Pengelolaan Zakat. Tujuannya supaya bisa memahami konsep dan praktik akuntansi zakat secara menyeluruh. Ada juga tujuan penelitian, yaitu penelitian ini adalah untuk melihat sejauh mana akuntansi zakat, khususnya PSAK 109, berperan dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan zakat. Selain itu, penelitian ini juga ingin memberi gambaran solusi agar pengelolaan zakat bisa lebih transparan, akuntabel, dan dipercaya masyarakat. Selanjutnya, pada bagian hasil dan pembahasan, penelitian ini menjelaskan bahwa akuntansi zakat memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan zakat. Dan akuntansi tidak hanya berfungsi untuk mencatat transaksi, tetapi juga sebagai alat pengendalian agar dana dan zakat yang dihimpun dan disalurkan dapat dipantau
muzaki juga akan cenderung lebih percaya dan bersedia menyalurkan zakat melalui lembaga yang memiliki laporan keuangan yang transparan, profesional, dan dapat diakses. Laporan keuangan juga yang baik membantu muzaki melihat dampak nyata dari dana zakat yang mereka keluarkan. Namun, dalam praktiknya penerapan PSAK 109 ini masih menghadapi berbagai tantangan. Kendala utamanya yaitu meliputi keterbatasan SDM yang memahami akuntansi syariah, minimnya pemahaman atau pemanfaatan teknologi, dan juga serta masih adanya lembaga zakat yang belum menerapkan standar secara konsisten. Nah, kondisi ini menyebabkan laporan keuangan kurang optimal dan beresiko menurunkan kepercayaan publik. Oleh karena itu, penelitian ini menunjukkan pentingnya peningkatan kompetensi SDM, pemanfaatan teknologi digital, dan penguatan pengawasan agar akuntansi dapat diterapkan secara optimal dan pengelolaan zakat menjadi lebih efektif, transparan, dan akuntabel. Tantangan utama dalam menerapkan akuntansi zakat masih terbatas SDM yang kompeten di bidang akuntansi syariah. Selain itu, banyak lembaga zakat yang masih menggunakan pencatatan manual hingga digitalisasi masih rendah dan berisiko menimbulkan kesalahan. Kurangnya pemahaman terhadap PSAK 109 serta minimalkan monitoring dan evaluasi internal juga menyebabkan penerapan standar belum optimal. Kondisi ini berpengaruh terhadap kepercayaan muzaki, laporan keuangan yang transparan, akuntabel, dan meningkatkan kepercayaan muzaki terhadap lembaga zakat. Muzaki cenderung memilih lembaga yang memiliki sistem pelaporan yang jelas, dapat dipertanggungjawabkan dengan laporan yang baik. Legitimasi lembaga zakat akan semakin kuat dan kepercayaan publik dapat terus terjaga. Selanjutnya, peluang perbaikan. Peluang perbaikan dalam pengelolaan zakat dapat dilakukan melalui peningkatan kualitas SDM atau sumber daya manusia dengan pelatihan akuntansi syariah, sehingga pencatatan dan pelaporan keuangan dapat sesuai standar. Selain itu, digitalisasi lembaga zakat melalui sistem informasi keuangan akan membantu meningkatkan efisiensi, akurasi, dan transparansi data. Penguatan regulasi serta standar pelaporan juga diperlukan agar penerapan PSAK 109 dapat berjalan lebih konsisten. Pemanfaatan teknologi seperti blockchain menjadi peluang besar karena mampu menciptakan pencatatan transaksi yang aman, transparan, dan sulit dimanipulasi, sehingga kepercayaan publik terhadap lembaga zakat semakin meningkat. Nah, jadi kesimpulan dari materi kita ini, akuntansi zakat memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan aktivitas pengelolaan zakat. Penerapan PSAK 109 terbukti mampu meningkatkan transparan akuntabilitas serta kepercayaan muzaki terhadap lembaga zakat. Namun, dalam praktiknya masih terhadap berbagai tantangan, terutama ada keterbatasan SDM, pemanfaatan teknologi yang rendah dan belum optimal, kepatuhan terhadap standar. Oleh karena itu, diperlakukan upaya perbaikan agar pengelolaan zakat dapat berjalan lebih optimal. Adapun saran yang dapat kami berikan adalah meningkatkan kompetensi sumber daya manusia melalui pelatihan akuntansi syariah serta mengembangkan sistem pelaporan keuangan zakat berbasis digital. Selain itu, perlu dilakukan sosialisasi dan penerapan PSAK 109 secara lebih ketat agar standar benar-benar dipahami dan dijalankan. Dan penguatan audit internal dan eksternal juga penting untuk memastikan pengelolaan zakat berlangsung secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Baik, selanjutnya saya akan memberikan contoh nyata penerapan akuntansi zakat dalam praktik contoh kasus. Oke.
Saya memberikan contoh lembaga amil zakat yang bernama Amanah Sejahtera. LAS, Lembaga Amil Zakat Amanah Sejahtera, merupakan salah satu lembaga yang menghimpun dana zakat, infak, dan sedekah dari masyarakat. Yang mana setiap bulan lembaga ini menerima zakat dari ratusan muzaki, baik individu maupun perusahaan. Pada awal berdirinya, lembaga ini masih menggunakan sistem pencatatan sederhana, yaitu mencatat seluruh dana yang masuk dan keluar dalam satu buku tanpa pemisahan jenis dana. Akibatnya, laporan keuangan ini menjadi tidak jelas dan dana zakat sering tercampur dengan dana operasional, sehingga sulit diketahui berapa dana zakat yang benar-benar disalurkan kepada mustahik dan berapa yang digunakan untuk biaya operasional amil. Nah, ketika beberapa muzaki meminta laporan pertanggungjawaban, lembaga tidak mampu memberikan penjelasan yang rinci. Nah, kondisi ini menimbulkan keraguan dan menurunkan tingkat kepercayaan muzaki. Nah, jadi perubahan setelah menerapkan akuntansi zakat berbasis PSAK 109 menyadari masalah tersebut. LAS, Amanah Sejahtera, mulai menerapkan akuntansi zakat sesuai PSAK 109. Dan langkah pertama yang dilakukan adalah memisahkan pencatatan dana menjadi yang pertama dana zakat, dana infak atau sedekah, yang ketiga dana amil, yang keempat, dana non-halal, yang mana setiap dana dicatat dan dilaporkan secara terpisah sesuai peruntukannya. Ketika menerima zakat berupa uang tunai, dana ini langsung diakui pada saat kas diterima. Jika menerima zakat berupa barang seperti beras atau aset produktif, nilainya dicatat berdasarkan nilai wajar. Hal ini membuat laporan keuangan menjadi lebih akurat dan mencerminkan kondisi sebenarnya. Selain itu, lembaga mulai menyusun laporan keuangan lengkap seperti laporan posisi keuangan, laporan perubahan dana, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Yang mana dalam catatan tersebut dijelaskan kebijakan penyaluran zakat, pembagian dana amil, serta program-program yang dibiayai dari dana zakat. Nah, dampak terhadap transparansi dan akuntabilitas dengan sistem ini, LAS, Amanah Sejahtera mampu menunjukkan secara terbuka seperti beberapa jumlah dana zakat yang dihimpun, kemana dana tersebut disalurkan, program apa saja yang dibiayai, berapa dana yang digunakan untuk operasional amil, serta transparansi ini membuat laporan keuangan mudah dipahami dan dapat diaudit. Akuntabilitas lembaga meningkat karena setiap penggunaan dana dapat dipertanggungjawabkan secara tertulis dan berbasis data. Muzaki pastinya merasa lebih yakin bahwa zakat mereka tidak disalahgunakan dan benar-benar sampai pada mustahik yang berhak. Pengaruh terhadap kepercayaan muzaki setelah laporan keuangan dipublikasikan secara rutin, mulai website dan media sosial, kepercayaan muzaki meningkat secara signifikan dan banyak muzaki lama kembali menyalurkan zakatnya melalui lembaga tersebut. Bahkan muncul muzaki baru yang tertarik karena melihat profesionalisme pengelolaan dana. Hal ini membuktikan bahwa akuntansi zakat tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga berfungsi sebagai alat strategis yang membangun kepercayaan publik. Nah, dari contoh tadi kita bisa lihat kalau akuntansi zakat itu bukan cuma soal catat-mencatat, tetapi sangat berpengaruh ke cara lembaga mengelola dana dan membangun kepercayaan. Oke, supaya lebih mudah dipahami,
Selanjutnya saya akan menjelaskan lewat beberapa pertanyaan ya yang mungkin sering muncul nih. Sekaligus saya juga yang akan langsung menjawabnya. Langsung saja ke sesi tanya jawab. Yang pertama itu pertanyaannya mungkin kenapa sih akuntansi zakat itu penting, ya kan? Nah, akuntansi zakat itu penting karena akuntansi zakat membuat pengelolaan dana jadi lebih jelas. Dari dana masuk, dana disimpan, sampai dana disalurkan. Semuanya bisa dipantau. Jadi, lembaga nggak asal kelola dan masyarakat juga bisa tahu kemana zakat mereka digunakan. Seperti itu. Oke, terus apa fungsi PSAK 109 di sini? Nah, PSAK 109 itu seperti aturan main. Aturan ini memberikan panduan bagaimana cara mencatat dan melaporkan dana zakat dengan benar. Jadi, semua lembaga zakat punya standar yang sama dan laporan keuangan yang bisa dipertanggungjawabkan. Seperti itu, teman. Selanjutnya, kalau PSAK 109 nggak diterapkan, dampaknya apa sih? Nah, jadi teman-teman, dampak laporan keuangan jadi nggak jelas. Nah, dana zakat jadinya juga bisa tercampur dengan dana operasional tadi. Nah, dan ini membuat kepercayaan masyarakat pastinya menurun dan orang-orang jadi ragu buat menyalurkan zakat lewat lembaga seperti itu. Lalu, apa sih hubungannya akuntansi zakat dengan kepercayaan muzaki, ya kan? Nah, hubungannya sangat erat, teman-teman. Kalau laporan keuangan transparan dan mudah diakses, tentunya muzaki jadi merasa yakin. Mereka tahu zakatnya benar-benar dikelola dengan baik dan sampai ke yang membutuhkan. Oke, selanjutnya, kenapa sih banyak lembaga zakat yang belum optimal? Nah, karena masih ada keterbatasan SDM atau sumber daya manusia, teknologi yang belum maksimal, dan pengawasan internal yang lemah. Jadi banyak lembaga yang masih menggunakan sistem pencatatan sederhana seperti itu. Solusinya apa nih supaya pengelolaan zakat bisa lebih baik? Nah, jadi solusinya itu adalah meningkatkan kemampuan SDM atau sumber daya manusia tadi menggunakan teknologi dalam pencatatan keuangan dan memperkuat sistem pengawasan. Dengan begitu, pengelolaan zakat tentunya bisa lebih rapi, transparan, dan terpercaya. Oke, jadi kesimpulan singkatnya apa nih? Nah, akuntansi zakat itu kunci. Kalau diterapkan dengan baik dan sesuai PSAK 109, tentunya pengelolaan zakat jadi lebih transparan, akuntabel, dan kepercayaan muzaki pun meningkat. Nah, jadi, lewat akuntansi zakat yang baik, bukan cuma laporan keuangan yang rapi, tetapi kepercayaan masyarakat juga ikut terbangun. Seperti itu. Jadi ada juga dokumentasi kita mengenai zakat.